Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal ujian akhir semester mata kuliah Matematika Diskrit. Nama saya Bima Hamdani Mawaridi, nomor induk mahasiswa 2006051100011. Saya dari kelas Teknik Informatika A, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pertanyaan nomor 1. Ada 3 buah program yang telah dianalisa kompleksitasnya. Program 1 memiliki kompleksitas Big O dari N kuadrat, program 2 memiliki kompleksitas Big Omega dari N kuadrat, dan program 3 memiliki kompleksitas Big Theta dari N kuadrat. Program manakah yang paling baik? Jelaskan alasannya. Menurut saya, program yang paling baik adalah Big Theta dari N kuadrat. Karena Big Theta memiliki batas atas dan batas bawah, atau biasa disebut dengan tight bound dalam running time-nya, sehingga hasilnya akan lebih akurat. Berikut adalah grafik dari Big O, Big Omega, dan Big Theta. Dalam Big Theta, running time-nya dibatasi oleh dua fungsi sebagai batas atas dan batas bawah, sehingga Big Theta memiliki sifat sangat erat atau terikat. Kita bisa mengetahui berapa waktu paling cepat untuk menjalankan program kita. Sedangkan pada Big O hanya mempunyai batas atas, sehingga pada Big Omega hanya mempunyai batas bawah. Pertanyaan nomor 2, dalam materi tree dan graph, apakah yang membuat tree dan graph berbeda? Jelaskan dan berikan contohnya. Dalam tree berbentuk hierarki, sedangkan graph tidak ada hierarki, hanya saling terhubung setiap node, tidak ada level dan height, serta tidak ada parents and child. Pada tree, ada level dan juga height. Ini level 1, level 2, kemudian level 3, sedangkan height-nya adalah 3. Dalam tree juga ada parents dan juga child. 4 merupakan parent dari 8. Nomor 2, tree mempunyai root atau simpul, sedangkan graph tidak ada root atau simpul. Dalam tree mempunyai node khusus yang biasa disebut dengan root atau nenek moyang. Pada graph tidak mempunyai root atau nenek moyang. Ketiga adalah tree hanya mempunyai satu path, sedangkan pada graph mempunyai lebih dari satu dan bisa melewati nodes yang sama. Path merupakan urutan nodes yang dihubungkan dengan edge. Misalnya 2 ke 4. Path-nya hanya 1. Hanya langsung ke 2 ke 4. Sedangkan pada graph, misalnya kita ingin ke A ke D. Ini bisa melewati 2 jalur. Bisa langsung A ke D dan juga bisa A ke C, kemudian ke B, ke A lagi, lalu ke D. Keempat, tree tidak mempunyai cycle, sedangkan graph mempunyai cycle. Cycle adalah path atau lintasan yang berawal dan berakhir pada nodes yang sama. Misalnya D ke E, kemudian ke B, kemudian ke A, dan ke D. Ini merupakan sebuah cycle atau siklus, sedangkan pada tree tidak ada cycle atau siklus. Kelima, jumlah edge pada tree bisa dihitung dengan rumus jumlah nodes dikurangi 1, sedangkan pada graph tidak terdefinisikan. Jumlah edge pada tree bisa dihitung dengan rumus nodes min 1. Nodes-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikurangi 1, maka harusnya edge-nya ada 6. Kita buktikan.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti terbukti untuk mengetahui jumlah edge pada tree bisa dihitung dengan rumus jumlah nodes dikurangi 1. Sedangkan pada graph tidak bisa diketahui dengan secara pasti berapa jumlah edge. Berikut adalah contoh graph. Pada saat kita menggunakan Facebook, kita tidak hanya terhubung ke satu orang. Kita bisa terhubung dengan banyak orang. Misalnya Christopher bisa terhubung dengan Sarah, terhubung dengan Andrew, dan terhubung dengan Jacob. Ini merupakan contoh tree, yaitu struktur organisasi dari sebuah perusahaan. Lanjut, pertanyaan nomor 3. Tentukan kompleksitas algoritma di bawah dalam notasi Big O, mulai dengan menganalisa setiap baris. Sum sama dengan 0, I sama dengan 0, J sama dengan 0, CR sama dengan 0. Karena ini sudah terdeklarasikan atau mempunyai konstanta, maka Big O sama dengan 1. Untuk for I kurang dari N, sum sama dengan sum plus I dan I plus plus, ini Big O dari N. Kita jumlahkan semuanya sehingga menghasilkan Big O N. Lanjut untuk kode yang ada di bawahnya. For I kurang dari N, maka Big O N. For J kurang dari N, Big O N. CR sama dengan CR plus J, Big O dari N, kemudian J plus plus, Big O N. I plus plus juga Big O N. Karena ini tidak mempunyai konstanta. Nah, karena for I kurang dari N, kemudian for J kurang dari N, ini merupakan nested loop atau loop bersarang, maka ini dikalikan, sehingga menghasilkan Big O N kuadrat. Selanjutnya, kita jumlahkan semuanya menjadi Big O N kuadrat. Untuk mengetahui hasil akhir, kita bisa mengetahuinya dari order yang paling besar, yaitu N kuadrat. Jadi kesimpulannya, kompleksitas algoritma di bawah dalam notasi Big O adalah Big O dari N kuadrat. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.